Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester 2 kali ini, pada materi pelajaran matematika peminatan, kita akan membahas tentang vektor. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata vektor ini di materi sebelumnya. Di matematika dan fisika dikenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah berbeda nih, perlu digarisbawahi, dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Nah, vektor itu memiliki nilai dan arah berbeda. Tetapi kalau skalar itu hanya memiliki nilai saja. Itu perbedaan antara vektor dan skalar. Kemudian, vektor itu diilustrasikan dalam bentuk anak panah. Dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Arah dari anak panah menunjukkan arah dari vektor tersebut, sedangkan nilai suatu vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Panjangnya itu adalah nilai dari vektor tersebut. Suatu vektor dari titik A ke titik B dilambangkan dengan notasi AB. Di atasnya itu terdapat panah. Ada mata panahnya. Dan dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Nih, ada garis A ke B. A merupakan titik pangkalnya, titik asal. Kemudian B terdapat panah ini. Panjangnya A ke B itu adalah panjang atau nilai. Sedangkan A ke B memiliki panah di B, itu artinya adalah arahnya. Itu dikatakan sebagai vektor AB. Selain dengan notasi AB yang atasnya ada panah, vektor juga dapat dinotasikan dengan huruf kecil dengan panah di atas. V, ini ada panahnya, kemudian huruf kecil dicetak tebal, dan huruf kecil dengan topi di atasnya. Boleh ada tanda panah ataupun hanya topi saja, shred atasnya. Vektor berdimensi n memiliki komponen sebanyak n dan dapat dituliskan dalam metrik baris. Misalkan, ini ada vektor V. Nah, itu memiliki komponen V1, V2, V3, sampai Vn. Nah, tergantung dimensi berapa. Tetapi kita hanya membahas dimensi 1, 2, dan 3 saja. Bisa juga dalam bentuk metrik kolom. Vektor V sama dengan, kita buat kolom, yaitu V1, V2, V3, sampai V ke N. Ini berupa metrik kolom. Bisa juga untuk penulisan vektor itu V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K. Contoh, vektor V memiliki nilai 2I ditambah 3J dikurangi K. Nah, ini kan bentuk yang terakhir. Dari bentuk ini bisa kita buat ke dalam bentuk metrik kolom, yaitu 2, 3, dan min 1. Bisa juga dalam bentuk metrik baris 2, 3, dan min 1 IJK. Nah, untuk V ini penulisannya yang benar adalah V1, V2, V3, sampai V ke N. Nih, dan kurung awal ya. Nah, penulisannya ini boleh dibentuk IJK seperti ini, berarti dia di dimensi 3. Boleh dalam bentuk metrik kolom, bisa juga dituliskan dalam bentuk metrik baris. Nah, nilainya itu sama. Untuk penggambarannya, vektor sendiri lebih mudah jika digambarkan dalam
diagram Cartesius, ada titik pangkal, kemudian sudah ada kotak-kotaknya. Nah, itu lebih mudah untuk menggambarkannya. Dan jangan lupa untuk menggambarkan vektor itu gunakanlah penggaris, karena ini saya udah pro ini, jadi ya harap maklum saja jika tidak menggunakan penggaris. Misalkan di sini dari titik O ke titik A, di sini ada titik A misalnya, dari titik asal ke titik A. Nah, ini ada tanda panahnya. Vektor ini bisa dinamakan sebagai vektor OA karena berasal dari titik pangkal 0 ke titik A, dan bisa juga dituliskan dalam bentuk A kecil. Bisa juga untuk contoh yang lain, misalkan di sini ada titik C, di sini ada titik B, kita hubungkan akan membentuk vektor CB. Penulisannya bisa menjadi CB, ada tanda panah di atasnya atau hanya topi saja. Nah, arahnya ini adalah ke kanan atas. Untuk vektor sendiri juga ada operasinya, bisa operasi perkalian, kemudian operasi penjumlahan, dan operasi pengurangan. Yang pertama, ada yang namanya operasi perkalian sebuah vektor dengan skalar. Nah, misalkan di sini terdapat vektor A, katakanlah. Vektor A tersebut memiliki pangkal dan ujung, kemudian jika dikalikan dengan 2A misalnya, maka panjang vektornya itu, kita gambar lagi vektor A, diperpanjang ke arah kanan atas 2 kalinya. Nah, ini ada A, ini juga ada A. Ini artinya adalah 2A. Kemudian jika negatif bagaimana? Misalnya ini ada min 2A. Nah, kita gambar dulu yang sejajar. Nih, ini A dari titik awal, dari pangkal ini ya. Karena min 2A berarti arahnya ke bawah. Ini adalah min A, ke bawah lagi. Ini min A, jadinya adalah min 2A. Itu yang namanya perkalian sebuah vektor dengan skalar. Pada bentuk perkalian sebuah vektor dengan skalar memiliki sifat-sifat perkaliannya. Ditulis ya. Yang pertama, ada jika ada K kali min A, K itu adalah skalar, maka bisa dituliskan min dari KA atau min dari KA, dengan A adalah sebuah vektor. Yang kedua, jika ada bentuk K dikali MA vektor, maka bisa dituliskan K dikalikan M dulu, M juga merupakan skalar, baru dikalikan dengan vektor A. Atau bisa juga M K kali A vektor. M dan K merupakan skalar. Yang ketiga, misal ada K plus minus M, skalar itu berupa penjumlahan pengurangan, dikalikan vektor A, maka hasilnya bisa menjadi K kali vektor A plus minus M kali vektor A. Yang keempat, jika terdapat skalar K dikalikan A plus minus B berupa vektor, sama dengan vektor K kali A plus minus vektor skalar K kali vektor B. Nih, nanti untuk pembahasannya lebih mudah. Selanjutnya ada yang namanya penjumlahan dua vektor. Secara geometris, penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode segitiga. Ini metode yang paling mudah menurut saya.
Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lain. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini ada vektor A dan ini ada vektor B. Yang diminta adalah tentukan nilai dari vektor A ditambah vektor B. Nah, ini ada vektor A. Kita gambarkan vektor A terlebih dahulu. Kemudian pada ujung vektor A itu ditempelin vektor B ini. Nah, vektor B langsung bawa ke sini aja. Kita sejajarkan, harus sejajar. Maka kita akan mendapatkan ditulis dari ini pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini adalah hasil dari penjumlahan vektor A tambah vektor B. Contoh yang lain misalnya vektor A. Ini adalah vektor A. Kemudian di sini vektor B. Ini vektor B. Tentukan hasil dari A tambah B. A tambah B berarti kita gambar dulu vektor A. Seret vektor A. Kemudian arahnya vektor B kan ke bawah. Udah bawah aja set. Ini vektor B. A tambah B dan hasilnya adalah A tambah B. Ini seret. Nih. Ini adalah A tambah B. Kemudian kalau B tambah A bagaimana? B tambah A, vektor B tambah vektor A. Ya berarti harus kamu tulis dulu vektor B. Kita harus tulis dulu, gambar dulu vektor B. Kemudian baru vektor A di ujungnya. Dan hasilnya adalah ini. Hasilnya ini dari B ke A. Ini adalah B tambah A. Tadi vektor B, ini vektor A. Contoh yang lainnya misalnya di sini ada vektor AB, kemudian di sini ada vektor juga BC misalnya. Nah, misalnya AB tambah BC, AB tambah BC, hasilnya jadi bagaimana? Hasilnya adalah AC. Nih, kan ini sama, berarti tinggal hasilnya ini saja, A dan C. Kita gambar dulu. Ini adalah AB, kemudian AB nya jadi 1C, kemudian hasilnya kita gambarkan dari pangkal A ke ujung C, pas ini. Ini adalah AC. Pengurangan bagaimana? Misalnya di sini ada AB dikurangi BC. Berarti AB kita tulis dulu. AB, kemudian BC kita ambil kebalikannya. Nah, ini hasilnya BC. Ini AB, BC ini adalah AB min BC. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga pangkal setiap vektor itu berhimpitan di satu titik. Setelah itu dibuat proyeksi untuk setiap vektor dan proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian sehingga membentuk jejer genjang, maka dinamakan metode jejer genjang. Resultan vektor adalah diagonal jejer genjang dengan pangkalnya berhimpitan dengan vektor yang lain. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada vektor A, kemudian juga ada vektor B. Jika ditambahkan A tambah B, vektor A tambah vektor B, jadinya vektor A kita gambar, kemudian pangkal dari vektor B kita jadikan satu di sini.
A, B. Kemudian A itu kita proyeksikan ke sini. Ini A, kemudian B-nya ke sini. Nah, ini adalah B, ini adalah A. Hasilnya adalah ini, garis pink ini merupakan hasil dari penjumlahan A tambah B. Contoh yang lainnya, misalkan ini. Diketahui vektor A dan kemudian vektor B dengan menggunakan jejer genjang A tambah B, jadinya adalah A kita gambar dulu, kemudian B di sini. Ini A, ini B. Selanjutnya kita tarik A sejajar ini, A sejajar, B juga sejajar. Hasilnya adalah ini, dari pangkal ke sini. Nah, ini adalah A tambah B. Nah, lebih mudah pakai metode segitiga ya. Kalian bisa menggunakan metode yang kalian pahami. Secara aljabar, penjumlahan vektor adalah penjumlahan komponen vektor dengan komponen vektor yang lain yang bersesuaian. Akibatnya, penjumlahan vektor hanya berlaku jika vektor-vektornya memiliki dimensi yang sama. Misalkan terdapat vektor A memiliki anggota A1, A2, A3. Kemudian vektor B memiliki komponen B1, B2, dan B3. Penjumlahan vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Bisa juga dalam bentuk metrik kolom. Vektor A tambah vektor B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, contoh sekalian di sini. Vektor A memiliki anggota 2, min 1, 3. Kemudian vektor B memiliki anggota 4, 0, 1. Maka jika kita diminta untuk menentukan nilai dari vektor A tambah vektor B, hasilnya bisa menjadi 2 tambah 4, min 1 tambah 0, 3 tambah 1. Mendapatkan 6, min 1, dan 4. Bisa juga vektor A tambah vektor B itu menjadi 2 tambah 4, min 1 tambah 0, 3 tambah 1. Mendapatkan hasil 6, min 1, dan 4. Hasilnya sama. Contoh yang lainnya, diketahui vektor A memiliki anggota 2i min 3j, sedangkan B memiliki anggota 4i plus 2k. Maka vektor A itu kita ubah dulu ke dalam bentuk 2 min 3 0. Kenapa kok ada 0? Karena di sini ada k, sehingga ada 3 variabel. Sedangkan B-nya bisa menjadi 4, 0, dan 2. Tentukan nilai dari A tambah B. Hasilnya adalah 2 tambah 4, min 3 tambah 0, dan 2 tambah 0. Salah. Dan 0 tambah 2. Hasilnya 6 min 3, 2. Sehingga penjumlahan dari vektor A tambah B itu bisa dituliskan menjadi
6i min 3j plus 2k nih. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai bentuk dasar vektor. Untuk pembahasan contoh-contoh selanjutnya kita akan bahas di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.